Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gisela Harjono, jurusan S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar dengan NIM B1A1191168 dari kelas D angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mikrobiologis pada sampel makanan dan minuman. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apakah uji mikrobiologis itu. Uji mikrobiologis adalah salah satu pengujian yang menggunakan perubahan sifat mikroba terhadap lingkungan sebagai tolak ukurnya. Pengujian ini dilakukan karena pada umumnya makanan dan minuman dibuat oleh industri secara besar-besaran. Makanan dan minuman merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, maupun dari zat-zat kimia sintetik. Pada umumnya, makanan dan minuman tersebut diproduksi oleh industri secara besar-besaran dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Jadi, kemungkinan dapat terjadi pertumbuhan mikroba di dalamnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian makanan kering dan minuman rasa melon yaitu alat yang digunakan yaitu botol pengenceran, inkubator, sendok tanduk, cawan petri, lampu spiritus, spoit 1 ml dan 5 ml, elemer, OC bulat, tabung durham, gelas ukur, autoklav, tabung reaksi, hand sprayer, rak tabung, dan timbangan Ohaus. Adapun bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, aluminium foil, aqueduct steril, diakan salmonella typhus, diakan Staphylococcus aureus, makanan mie kering, minuman rasa melon, kapas, medium LB, medium NA, medium PDA, medium PW, medium SCD, medium SSA, medium VGA, dan tisu roll. Prosedur kerja yang digunakan pada makanan mie kering dan minuman rasa melon yaitu yang pertama, prosedur kerja makanan mie kering pada sampel makanan berupa mie kering, botol pengenceran yang telah berisi 9 ml aqueduct steril disiapkan. Setelah itu 1 gram mie kering ditimbang dan kemudian digerus sampai halus dengan lumpang. Sampel yang telah digerus kemudian dimasukkan ke dalam botol pengenceran, dikocok hingga homogen. Dari pengenceran pertama, maka diambil 1 ml dengan spoit dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran, dikocok hingga homogen. Dari pengenceran kedua, diambil 1 ml dengan spoit dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran, dikocok hingga homogen. Dan lakukan hal yang sama untuk pengenceran ketiga, pengenceran keempat, pengenceran kelima, sampai pengenceran keenam. Prosedur kerja pada minuman rasa melon yaitu pada sampel minuman rasa melon, botol pengenceran yang telah berisi 9 ml aqueduct steril disiapkan. Setelah itu 1 ml minuman rasa melon diambil dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran, kemudian dikocok hingga homogen. Dari pengenceran pertama, maka diambil 1 ml dengan spoit dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran,
dikocok hingga homogen. Dari pengenceran kedua, diambil 1 ml dengan spoi dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran. Dikocok hingga homogen dan lakukan hal sama untuk pengenceran ketiga dan keempat. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa 1. Makanan mie kering tidak memenuhi syarat karena terindikasi mengandung bakteri dan kapang, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Minuman rasa melon memenuhi syarat karena tidak terindikasi mengandung bakteri dan kapang sehingga layak untuk dikonsumsi. Itulah penjelasan